Hai semuanya, kembali lagi di channel Raps Art. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menggunakan pensil warna dengan benar. Sebelumnya, kita raut dulu ya pensil warnanya supaya runcing, karena ini memudahkan kita untuk memenuhi sebuah kertas dengan warna. Karena tekstur kertas yang kemungkinan tidak halus, jadi kalau tidak runcing biasanya itu masih ada bercak-bercak putih. Nah, dalam menggunakan pensil warna itu ada berbagai cara. Pertama tuh yaitu dengan berlapis. Kalian buat dulu layer pertama atau lapisan pertama itu tipis-tipis. Ingat, waktu memegang pensil warna, cobalah untuk memegang bagian tengah agar arsiran kalian itu lebih gampang diatur, artinya cakupannya itu lebih luas ya. Lalu itu cara yang berlapis. Kemudian juga bisa dengan satu arah, jadi cara mewarnainya dengan satu arah goresan saja ya, bisa seperti itu. Nah, kalau berlapis, setelah kalian lapisi dengan lapisan yang pertama, bisa dengan lapisan kedua, berikutnya ketiga atau keempat sampai 4 kali lapisan, itu tergantung kebutuhan kalian. Bisa juga kalian menggunakan cara saling silang, atau seperti kita mengarsir biasanya, sudah dengan diagonal sebelah kiri, diagonal sebelah kanan, atau garis atas, atau lalu garis horizontal, vertikal. Nah, itu semua dicampur, itu arsiran yang saling silang. Kemudian kita juga akan mencoba, dan saya akan mencoba memberitahu kalian perbedaan dalam memberikan warna pada kertas gambar dengan pensil warna bila kita hanya menggunakan pensil warna saja. Nah, itu bisa dilihat di lingkaran paling kiri ya. Bila hanya menggunakan pensil warna saja, hasilnya seperti itu, ketebalannya dan yang paling tipisnya akan seperti itu. Lalu bila kita menggunakan blender atau pencampur warna ya, pensil pencampur warna, kita akan mendapatkan hasil yang lebih padat, lebih rapi, tapi kecenderungannya adalah warnanya akan sedikit menurun ya. Contoh pada gambar atau video ini. Nah, untuk yang tipis itu bila di blender itu justru akan memberikan layer yang lebih rata, itu lebih bagus. Lalu saya juga akan memberikan cara yang ketiga. Ini saya coba sendiri pada gambar burung kepodang ini menggunakan baby oil. Ternyata baby oil ini cukup membantu sekali. Seperti kalau kalian menggunakan pensil warna dengan water base ya, seperti biasanya dicampur dengan air. Namun bila pensil warna kalian itu base-nya adalah oil, itu kalian bisa gunakan baby oil ya, baby oil untuk melumerkan atau mencampur warnanya supaya lebih rata di atas kertas gambar, dan warnanya nanti akan lebih padat dan halus seperti pada video ini. Teman-teman bisa bedakan yang hanya menggunakan pensil warna, blender, dan baby oil, warnanya lebih bright dan lebih naik, dalam artian intensitas warnanya lebih tinggi sedikit ya. Lalu kita coba lagi, bila dengan blender apakah masih bisa dicampur dengan warna baru lagi? Ternyata masih bisa ya. Memang agak sulit, teksturnya sudah agak berbeda seperti berpasir. Yang baby oil juga bisa, justru malah lebih tebal ya, seperti pada video ini. Nah, kalau dengan hanya pensil ya seperti biasa, kita jadi seperti layer to layer, jadi saling menambahkan setiap lapisan. Lalu bagaimana bila kita membuat gradasi menggunakan pensil warna? Perhatikan, dalam menggunakan pensil warna, cobalah untuk selalu memulai dengan goresan yang tipis dahulu. Lalu bila kurang, tambahkan goresannya lagi dengan cara menambah intensitas warnanya. Pensil warnanya agak ditekan sedikit ya. Dan ingat, waktu menggunakan pensil warna, cobalah jangan terbiasa menggunakan satu arah. Kalau bisa kalian gunakan spiral atau sedikit lengkungan, jadi bukan hanya garis lurus tapi melengkung ya. Jadi akan saya tunjukkan bagaimana caranya menggores
yang baik di atas pensil warna setelah membuat gradasi ini. Nah, itu gradasi yang tengah itu menggunakan blender, hasilnya seperti itu ya. Yang paling kiri itu menggunakan pensil warna saja, yang tengah menggunakan pensil blender, pensil warnanya. Berbeda nanti dengan yang baby oil ya. Dengan baby oil kita campurkan. Cukup hati-hati teman-teman waktu menggunakan baby oil, karena pengendalian kuas itu sedikit berbeda dengan pengendalian pensil yang ujungnya runcing dan keras. Dengan kuas kita harus kendalikan arah ujung kuasnya itu harus kemana, jangan sampai keluar garis, dan bagaimana mencampurnya. Nah, hasilnya bisa kita lihat perbedaannya. Oke, ini caranya. Kalau menggunakan pensil warna, cobalah menggunakan satu arah dulu untuk latihan ya, seperti pada video ini. Tekan, lalu semakin lama semakin kalian ringankan tekanannya itu untuk menghasilkan garis-garis yang tipis ya. Dan ingat waktu membuat garis kondisinya rapat antar garis, atau menggunakan spiral, atau seperti kalian membuat garis lengkung di setiap goresan arsiran kalian menggunakan pensil warna ini. Seperti pada video itu seperti garis lengkung semuanya. Nah, ini biasanya justru lebih halus ya, karena kalau menggunakan garis lurus itu biasanya akan terlihat arah arsirannya atau arah dari proses mewarnainya. Kalau lengkungan ini dia lebih padat, lebih netral, dan goresannya tuh tidak terlihat atau tersamar karena semua garis melengkung di situ ya, seperti pada video ini. Lalu sangat tidak disarankan kalau kalian mengarsir itu cepat-cepat. Nah, seperti pada video itu ya. Jadi antar garis itu masih ada sisi putihnya atau tidak padat waktu membuat garis atau arsirannya ya. Nah, seperti itu terlalu cepat-cepat. Jangan cepat-cepat seperti itu, pelan-pelan saja ya. Nah, di situ ada proses perpindahan garis yang saling berjauhan, harusnya padat ya, padat dan saling berdekatan, merekat. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja. Oke, teman-teman bisa coba seperti itu. Tekan lalu lepaskan. Nah, itu akan memberikan intensitas ketebalan warna yang berbeda. Pengendaliannya adalah di ujung jari kalian, apa kalian ingin tekan atau ringankan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya berikan sedikit tentang proses penggunaan pensil warna. Sekarang kita lihat bagaimana saya menyelesaikan gambar burung kepodang ini. Untuk gambar burung kepodang ini saya selesaikan dahulu bagian backgroundnya. Kenapa harus background dulu? Ternyata dalam penggunaan pensil warna ini, untuk memulai menggambar secara full atau seisi kertas itu diwarnai, itu diawali dengan background dulu. Supaya apa? Objek utama itu tidak terganggu saat misalnya kalian keluar garis dalam mewarnai. Misalnya kalau seandainya kalian mewarnai objek utamanya dulu, burungnya dulu, terus sudah selesai gambar atau mewarnai burungnya, kemudian kalian mewarnai backgroundnya, dan tiba-tiba ada garis yang menodai atau mengotori gambar burung tersebut. Nah, itu akan sangat sulit diperbaiki. Maka dari itu lebih baik kalian gambar backgroundnya ya. Jadi kalau keluar garis saat kalian menggambar burungnya itu masih mudah untuk diperbaiki, artinya backgroundnya masih bisa ditimpa lagi. Tapi kalau objek utamanya itu kalian timpa-timpa dengan warna-warna lainnya, itu justru akan merusak kualitasnya ya. Nah, dalam prosesnya saya membuat background ini dengan pensil warna, kemudian saya campur dengan baby oil ya, supaya warnanya agak padat ya, karena saya layernya benar-benar tipis. Untuk backgroundnya itu jangan sampai background ini warnanya mengalahkan objek utama. Jadi backgroundnya saya sengaja untuk buat warnanya lebih tipis dan tersamar. Berbeda nanti pada objek utamanya, burung kepodang ini akan saya buat lebih detail dan warnanya lebih terang. Seperti itu teman-teman.
video dari saya bagaimana proses menggunakan pensil warna dan penyelesaian gambar burung kepodang. Semoga melalui video ini kalian terhibur dan juga lebih penting lagi adalah kalian terinspirasi dan kalian bisa belajar melalui video ini bagaimana proses menggambar, cara menggambar menggunakan pensil warna, dan semoga yang semuanya ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih semuanya, selamat mencoba dan berkarya.